Oke, selanjutnya kita akan buat ketika curve-nya ditekan atau buttonnya ditekan, itu kok akan pindah ke halaman detail gitu. Nah, jadi di sini kita memerlukan uh, layout baru untuk detail activity-nya. Oke, kita buat aja, langsung pilih ini, empty activity, detail activity. Oke, just like that, finish. Tunggu Gradle-nya sinkron bentar dong. Nah, oke, kita ke desainnya. Ini bisa dikeluarin dulu semuanya. Kita ke activity detailnya. Nah, di detailnya kita akan membuat gambar, judulnya, terus descriptionnya, terus share to your friend itu. Oke, di sini saya akan menggunakan linear layout lagi. Ini bisa di enter aja. Nah, di sini kita akan membuat pertama itu gambar. Jadi kita akan menggunakan image view lagi. Image view, wrap content. Oke, kasih ID, IV, hitam foto, boleh aja sama nggak apa-apa. Oke, source ada nggak? Add tool. Oke, nggak ada. Oke, kita coba import dia biar bisa kita gunakan tools. Oke, ada, ini dia. Jangan lupa ininya orientasinya vertikal, guys. Oke, di source-nya kita gunakan add tools. Itu hanya sebagai sampel, atau kita tuh bisa menggunakan langsung dari sini. Kita pakai aja yang ini, misalkan yang berdiri ini sebagai sampel aja. Oke, kita atur dulu ukurannya, misalkan 300 dp aja, nggak usah terlalu besar. Oke, just like that. Kita buat dia di tengah, karena kita tidak bisa menggunakan center horizontal, jadi kita memerlukan relative layout agar bisa menggunakan itu. Ini cut aja, bawa dia ke dalam relative layout, baru kita bisa menggunakan center in horizontal true. Kasih dia margin, misalkan margin topnya 50 dp biar nggak terlalu ke atas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat titelnya. Text view, match parent, wrap content. Kita buat dia berada di below ID, IV, hitam foto, terus kita kasih teks title, teks size misalkan 25 sp, terus teks color kasih black, teks style bold, buat dia ke tengah juga, center in horizontal atau graffiti, karena ini match parent kita bisa menggunakan graffiti. Oke, kasih margin 5 dp. Oke, selanjutnya kita akan membuat deskripsinya.
Ini bisa di copy, blok, Ctrl D. Iya, ini ID, TP title. Kita samain aja sama yang tadi, TP title. Nah, ini kita ubah. Ini kita buat dia berada di TP title dengan ini description, misalkan gitu. Terus buat warna blacknya kita ubah biar agak kayak memudar gitu. Nah, ini juga kita kasih ID biar bisa kita misalkan TP description. Oke, text view. Lalu kita buat untuk deskripsi panjangnya. Enggak semua. Sini baru TP dex. Ini tuh berarti di bawah dari TP description. Oke, tulisannya kita agak kecilin karena akan sedikit panjang nantinya. Mungkin segitu cukup atau bisa kurangin lagi ke 16 mungkin. Ya, jadi judulnya ini deskripsi dan menampilkan deskripsi ini. Mungkin ini nggak perlu ini. Jadi dia tepat berada di bawah itu karena deskripsi dari title-nya nanti. Nah, kita buat dia berwarna hitam. Oke, just like that. Dan pastinya nanti tuh deskripsinya tuh bakalan panjang. Bisa saja dia melebihi ini karena kita tidak menggunakan scroll layout. Dia tuh akan kepotong gitu. Kalau udah sampai sini tuh dia akan kepotong. Layar HP-nya tuh deskripsinya tuh akan potong. Jadi di sini tuh kita memerlukan yang namanya scroll view. Buat aja scroll view. Di sini match parent, wrap content, kebalik. Match parent, wrap content. Oke. Nah, di dalam baru kita masukkan ini di dalam sini. Oh iya, jangan lupa buat lagi linear layoutnya. Oke, image parent, content, orientationnya vertikal. Baru masukin ini. Nah, jadi dia nanti tuh, ini tuh match content aja. Itu akan nge-scroll jadi dia tuh, atau kita hapus aja ini ya. Oke, kita coba hapus. Nah, dia tuh akan nge-scroll sepanjang deskripsinya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat share buttonnya. Kita akan membuat share buttonnya. Ini kita kasih ID misalkan SP scroll. Di sini juga saya akan menambahkan share button. Kita akan menggunakan button match parent, wrap content. Jangan lupa kasih ID. Misalkan btn share. Kasih teks. Oke, dia belum kelihatan. Misalkan teksnya share to your friend. Oke, dia belum kelihatan. Karena ini, coba kita tambahkan linear layout lagi.
transparent wrap content, orientation vertical. Ini semua kita masukin ke sini. Ini masuk. Nah, baru dia kelihatan. Jadi kita buat dia berada di bawah, selalu di bawah ini. Ini jadi kita kasih ID. Misalkan RL text below, kita buat dia below. Kita nggak bisa karena ini masukin ke dalam aja ya. Nah, baru kita below. Dari TPDex margin mungkin 15, mungkin kayak gini. Oke, desainnya seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke detail activity-nya dan Java-nya. Nah, sebelum itu kita akan membuat bahwa ketika ini ditekan atau tombol buttonnya ditekan, dia akan beralih ke sini. Jadi di car view rukun adapternya ini, procedural view-nya ini, kita akan menggunakan ini btn baca. Jadi folder .btn baca .set on click listener new view on click listener. Nah, di sini kita akan menggunakan item callback lagi. On item callback dot on item clicked list rukun dot get folder dot get adapter position. Lalu kita buat touch. Misalkan tombol button ditekan gitu, folder dot item view dot get context list rukun dot get folder dot get adapter position dot get name. Jadi ketika diklik dia akan menampilkan namanya gitu di toast-nya. Get nama, toast, toast dot length, toast dot length sort dot so. Oke. Nah, jadi ketika btn baca diklik dia akan menampilkan toast dan akan beralih ke yang selanjutnya gitu. Oke, kita buat dia juga sama ketika ini kan ketika btn bacanya ditekan dan ketika kita car view-nya yang ditekan. Jadi sama aja. Folder itu buat car view-nya ditekan, folder dot item view berarti car view-nya yang ditekan, set on click listener new. Ini bisa kita copy aja. Jadi dia tuh bisa menekan yang btn bacanya atau car view-nya langsung gitu. Dan secara otomatis
data ya, ini data dari list rukun ini akan terbawa ke ini detail activity-nya, karena dia tuh memiliki ID yang sama gitu. Nah, di sini kita akan kembali ke main activity-nya lagi. Nah, di sini baru kita membuat ketika card view itu set on item click callback new card view, ini new card view rukun adapter on click callback, baru kita intent untuk perpindahan perpindahan activity. Intent misalkan move sama dengan new intent main activity.this, dari main activity.this ke detail activity yang udah kita buat tadi, class. Oke, move put extra, kita akan menambahkan extra supaya datanya tadi itu bisa terbawa ke sana ketika perpindahan activity-nya. Detail activity dot item extra detail activity dot nah, di sini di sini kita pergi ke detail activity dan membuat sebuah public static final string item extra sama dengan item extra, baru di sini item get extra koma rukun. Lalu baru kita start activity ke move. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke detail activity-nya. Nah, di sini tuh baru kita inisiasi lagi semua yang udah kita note tadi. Image view buat aja sama kayak yang di awal biar lebih gampang. Oke, kita nih di sini tadi ada TP nama, terus TP dex, iya text view nya belum, TP dex, terus oke itu aja. Nah, dan btn search. Nah, lalu kita inisialisin lagi dari image photo sama dengan find view by id r.id image photo iv item foto. Lihat, dia akan mengarah ke dua ini. Oke, detail foto sama semuanya kayak gitu. TP nama. Oh, ini tadi itu TP title ya. Ini TP dsc. Terus button search.
Nah, lalu kita akan mendapatkan lagi data yang udah dibawa tadi ketika intentnya berpindah. Get intent dot get parser label extra. Itu gunanya tadi kita tuh di video sebelumnya kita mengimplementasikan di rukun itu menggunakan ini implement parser label. Jadi untuk mendapatkan get intent extra, get item extra, if rukun tidak sama dengan 0, maka glide, kita gunakan glide lagi untuk mendapatkan datanya. Load rukun dot get nama get foto dot into image foto, lalu tv nama dot set text rukun get nama, di bawahnya juga sama tp dex get detail. Nah, selanjutnya saya akan coba mengubah action barnya. If get support, biar ketika memasuki activity ini action barnya akan berubah. Get support action bar dot set, kita akan berubah menjadi misalkan detail rukun select. Get support action bar dot set display home as enable true. Oke, sudah. Ini udah untuk dapetin datanya dan memunculkannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat, ini kita coba jalin dulu deh. Kita keluar, kita coba jalanin dulu deh. Oke, aplikasinya kita coba jalanin. Splash screen-nya muncul ke ini physical view-nya, dan sekarang udah bisa kita tekan misalkan di buttonnya dan dia akan berpindah ke sini. Nah, ini juga udah berubah, lihat dari sini. Nah, ini tuh kenapa bisa ada tombol ini, karena ini tuh dari sini guys, dari ini set display home as enable. Nah, tapi kenapa ini tuh nggak bisa kembali, karena di Android manifestnya kita tuh perlu menambahkan suatu. Jadi gini, lihat gambar dari, kembali pakai ini aja. Gambar dari ini akan sama dengan ini dan akan muncul, nah kayak gini guys. Ini kayaknya terlalu kita kasih margin, nanti ini juga kita buat dia berfungsi. Oke, pertama kita kasih margin dulu di ininya biar lebih bagus. Kita kasih margin di description-nya, misalkan marginnya kasih 15 dp lah, segini. Dan kita ubah dikit di margin topnya. Di margin topnya kita nggak usah kasih margin, biar dia tuh lebih nempel ke atas. Ininya ada, ini dia. Nah, ini margin button. Kok masih ada? Ini apa yang hapus tadi? Oke, kayak gini. Jadi ini juga nggak perlu kita tambahin margin top,
karena udah ada margin bottom dari si description. Nah, dia tuh jadi tulisannya nanti tuh nggak akan sampai full layar, akan ada batasnya sini nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat tombolnya itu bisa ditekan itu. Ketika ini ditekan, dia akan kembali ke sini gitu. Oke, kita coba pergi ke Android manifest. Oke, pergi ke Android manifest. Lalu di Android manifest kita tuh akan membuat di activity-nya kita akan menambahkan suatu, misalkan tadi itu di activity nih, di activity itu kan yang ini kita tambahkan di manifestnya itu ini ganti jadi di true. Nah, kita tambahkan di Android manifestnya itu parent activity name, jadi ke main activity. Jadi ketika tombol ini nanti ditekan, dia akan kembali ke parent activity name-nya. Oke, kita coba jalanin lagi. Oke, kita coba jalanin lagi. Splash screen-nya. Oke, berhasil masuk. Ketika kita tekan baca selengkapnya dan dia ke sini, lihat description-nya. Ini software friend. Ini kita tekan ini, dia akan kembali ke sini. Oke, yang terakhir itu kita akan membuat ini tombol share to your friend-nya berfungsi. Oke, caranya kembali ke detail activity. Di sini kita akan menggunakan btn share dot set on click listener new view on click listener. Nah, jadi sini terus kita masukkan intent share sama dengan new intent dot action share dot set type text or tipe dari yang akan kita share atau plain. Selanjutnya string body text sama dengan kita buat. Jadi saya akan mengarahkan nanti ketika di share, dia akan mengarahkan ke sini karena saya mengambil rukun solidnya itu dari sini ke media bestseller rukun solid. Jadi ketika di share kita akan mengarahkan si pembaca tuh ke link ini nanti. Jadi misalkan nih aplikasinya udah di-upload ke Play Store, jadi ini tuh bisa kita ubah ke jadi link dari aplikasi kita nantinya. Share dot put extra intent dot extra subject koma apa gitu. Share dot put extra intent dot extra text, kita kasih body. Lalu share sama dengan intent dot create user share koma, misal kita buat share via, lalu start activity share. Oke, kita coba jalanin lagi. Oke, saya tekan. Kita coba jalanin lagi. Pokoknya aplikasinya jalan.
Oke, misalkan ini 12 salam, share to your friend. Nih, misalkan ke WA, terus kekirim ke teman kita misalkannya. Nah, dia tuh akan mengarahkannya ke link ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan ke link aplikasi kita gitu. Nah, mungkin segini aja video tutorial kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video sharing lainnya. So, be yourself and stay classy. Sharing is caring. Just do it.